Iya. Oh, dia nampak. Iya, iya. Dia aja yang nampak. Iya, iya, iya. Kita mulakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Kita mulakan kaji. Sebelum kita mulakan, kita pasang niat untuk belajar agama karena innamal a'malu binniyat, amalan itu bergantung dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, innama summiya asyura'a, dinamakan bulan Asyura itu dengan sebutan Asyura, maksudnya Muharram, li'annahu asyiru asri karamatin, 10 dari 10 macam kekeramatan. Akramallahu biha hadal ummata. Allah Ta'ala memberikan kekeramatan kepada umat ini dengan 10 itu. Awaluha, pertama keramat tu Syahrul Rajab, bulan Rajab. Bulan Rajab tu bulan Allah. Maka kalau ada orang hendak mencari kekeramatan, fadilat kelebihan, beramallah di bulan Rajab karena termasuk bulan yang Allah muliakan. Wa huwa syahrullahil asam. Wa huwa syahrullahil asam. Itulah bulan Allah yang bisu. Wa innama ja'alahu karamah, wa innama ja'alahu karamatan li hadhil ummah, dan hanya Allah jadikan akannya keramat bagi umat ini, bulan Rajab itu. Wa faddalahu ala sairi syuhur, dan Allah mengeruniakan akannya atas seluruh bulan, ka fadli hadhil ummati ala sair umam, sebagaimana Allah lebihkan umat ini daripada umat-umat yang lain. Wasthani, yang kedua, syahru Sa'ban, bulan Sa'ban. Wa faddalahu ala sairi syuhur ka fadli Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Seperti Allah lebihkan bulan Sa'ban itu utamanya antara nabi dengan para nabi yang lain. Wasalisu, yang ketiga, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa faddalahu ala sairi syuhur ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Keutamaannya bulan Ramadan itu seperti keutamaan Allah atas makhluknya, kelebihan. Warabi'u, dan yang keempat, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Umat ini dapat Lailatul Qadar. Umat dulu tak dapat. Umat dulu tu mau panjang-panjang. Macam Nabi Nuh, umur dia itu 1000 kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Jadi umat-umat terdahulu tu bosa-bosa, panjang umur, amalnya tak seutama amal umat Muhammad. Maka waktu taklim ni ada doa, Allahumma rzuqna, ya Allah berikan rezeki kepada kami fahmul anbiya, pemahaman para nabi. Udah itu lagi wahifdzal mursalin, dan jagaan hafalan para rasul.
wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilhamnya malaikat yang dekat kepada Allah. Seperti itu. Wa akhrijna, dan keluarkan kami min zulumatil jahli, daripada gelapnya kebodohan. Wa akrimna, dan muliakan kami binuril fahmi, dengan cahaya pemahaman. Waftah lana abwaba fadlika, bukakan bagi kami pintu keutamuanmu. Wansur alaina, dan sebarkan atas kami, wansur alaina, dan sebarkan atas kami ada itu satu lagi doanya ya, bisawabi apa itu, bisawabi dengan pahala apa gitu, saya lupa. Udah itu lagi kita lanjutkan cerita ini dari kitab Tanbihul Ghafilin. Wahia Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Wal khamisu, kelebihan umat Muhammad adalah Yaumul Fitri, hari raya Fitri, Idul Fitri. Wa huwa yaumul jaza, itulah hari balasan. Jadi orang kalau dah puasa 1 bulan, ketika dia buka, dia makan macam biasa, rasanya ada kepuasan. Itu kelebihan umat Muhammad. Wasadisu, yang keenam, ayyamul asri, hari ke-10. Wa ya ayyamu zikrullah, ayyamu zikrillahi ta'ala, itulah hari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hari 10 itu bisa 10 Ramadan, bisa 10 apa namanya itu Dzulhijjah, bisa juga 10 hari Muharram. Jadi dalam Al-Quran itu ada sebut nilai 10 ni ada fadilat. Jadi begini, uang berangkat haji itu totalnya bulan Dzulhijjah ditambah dengan bulan kalau dulu itu kisahnya gitu ya. Kalau dulu kisahnya gini. Sebulan ditambah 10 jadi 40 hari. Jadi Nabi Allah Musa ketika dia meninggalkan umat itu awalnya janji sebulan. Dalam janji sebulan itu rupanya Allah Ta'ala suruh tambah 10 hari. Maka jadi 40 hari. Jadi 40 ni adalah bilangan yang keramat. Kalau orang udah sampai umur 40, kalau dia bagus insya Allah bagus, kalau dia parah biasa start dia 40 tu. Jadi parah lah dia tu. Kalau orang 40 ni, kalau ada 40 orang ni berkumpul ni, udah di absen belum 40 ni? Ada sampai 40 tidak? Kalau 40 ni doa mudah kabul. Jadi kalau anda kenduri baik 40 di kumpulan. Kenduri kalau anda kabul doa, ada hajat, ada nazar, apa lain sebagainya. Ini ada limpul. Oh. Iya, limpul. Oh, limpul. Udah dikira tadi? Oh, iya. Sambil mandang kira 1 2. Kira? Tak apalah. 40 lebih itu apa? 5. Ya, jadilah. Jadi maksudnya kalau berkumpul dalam satu majlis 40, doa mudah kabul. Doa mudah kabul. Karena makanya kalau solat itu Jumat 40. Udah minum awak? Iya. Berkira orang ni. Kira aja 1 2 3 4 5 10. Ada 1 2 3 4 5 10. 1 2 3 4 5 10. 1 2 3 4 5 10. 1 2 4 5 3 4. Ya 48 sama saya. Sama budak kecil dia 48 setengah. Tak cukup hitungan. Itu. Lebih tambah. Masih suci. Masih suci tapi udah ternoda. Ya. Iya. Muatan betul ya. Entahlah. Bahasa ternoda tuh ngeri tuh. Gitu. Iya. Iya.
Pak Sudin. Iya. Iya. Aduh Bu Ijo ni senang wak ni. Itu maka kalau dia tak pergi, tak ada golak-golak. Ngantuk. Oh. Ah. Semalam tu ke Padang pergi dah. Itu aku kuasa barak tu. Saya pun tak pergi juga. Atau ada ikut? Atau ada bawa? Oh, baga-baga. Oh, gitu. Roba baga. Oh, ini Ani gitu. Oh, ke Sepolga. Iya. Iya. Entahlah. Iya, jadi kojo. Iya. Masya Allah. Wasabi'u yang ketujuh kelebihan umat Muhammad ni adalah Yaum Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah tu siapa yang puasa yang lalu pahala 2 tahun. Pahala puasa 2 tahun. Siapa puasa Asyura pahala 1 tahun. Dapat dia pahala hitungan dia puasa tu, pahala dia diampunkan dosa dia 1 tahun. Tahun ini. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa kewer-kewer tadi tidak. Itu taubat. Yang model ternoda tadi. Aduh aja bahasa ternoda. Jangan saya menggunakan bahasa ternoda. Iya. Ternoda. Ternoda irama. Itu Roma irama. Atalah ya Allah. Wasaumuhu dan puasanya kafaratu sanataini, menghapuskan 2 tahun. Siapa puasa Arafah tadi menghapuskan 2 tahun. Tahun lalu, tahun akan datang. Wasaminu yang ke-8 kelebihan umat Muhammad Yaumun Nahri, hari memotong kurban. Makanya kalau hari kurban jangan amalan lain kecuali kurban. Jangan di situ bukan larangan ya. Anjuran. Jadi kalau ada orang kekah sama kurban, utama kurban. Kalau dibuat akekah sah. Jangan pula ada kejadian di gang keluarga. Dia tak dibuatnya lah kekah pada saat kurban tu. Karena kenapa ada yang mengatakan tak sah kata dia. Tak sah. Dari mana pula tahu? Itu yang paham-paham yang model menyala-nyala untuk Ustaz. Masuk pula grup dia. Saya katakan itu tak belajar fikih. Saya katakan fikihnya maksudnya fikih tak bermazhab. Kalau dalam mazhab boleh. Mazhab ni kan menggali sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menurut paham alim ulama. Jadi kekah di hari kurban boleh. Tapi yang paling utama adalah kurban bukan kekah. Kekah bila aja ya boleh. Kalau kurban cuma 4 hari tu. Dan itulah kelebihan umat Muhammad. Umat dulu tu tak ada hari. Umat Muhammad ni banyak lebih hari. Karena kenapa umat Muhammad ni disebut banyak lebih hari? Karena umat Muhammad ni umat yang umurnya sikit. Umur pendek. Di bawah 100. Di bawah 100. Tapi amalan hari itu membuat sama dia fadilat banyak. Jadi macam hari ni Senin kan? Sekali lagi Senin. Dapat dia puasa Asyura. Sekalian dia puasa Qada. Sekalian dia puasa Senin. Dapat sesemua tu. Sekali kojo aja. Dengan niat dia tu. Karena fadilat umat Muhammad dengan fadilat hari. Udah itu lagi apa lebih kelebihan umat Muhammad lagi dengan 10 atau dengan Asyura bulan Muharram ni? Falikulli waqtin min hadhil awqat, dan bagi setiap waktu daripada waktu-waktu ni disebutkan karamatun, ada kekeramatan. Ja'alahallahu ta'ala li hadhil ummah, Allah jadikan untuk umat ini. Itu tadi ai kurban, wa huwa yaumul kurban. Wa tasi'u, dan yang ke-9 yaumul jumu'at, hari Jumat. Yang saya sebut ni adalah hari mustajab doa. Bulan mustajab doa. Tadi kan ada disebut di sini wa huwa sayyidul ayyam wal asiru, yang ke-10 yaum Asyura dan puasa Asyura dan hari Asyura. Wa saumuhu kafaratu sanatin. Puasa pada Asyura itu menghapuskan setahun.
Setahun. Kalau puasa dia Arafah 2 tahun, kalau Asyura 1 tahun. Jadi hari Asyura besok Senin itu mustajab doa. Minta apa? Kan Asyura itu berarti hari ini kan tanggal 1. Tanggal 1. Besok Asyura ditambah tanggal 8 berarti. Ya, tanggal 8. Kan pesta kan tanggal 13. Jadi dia berdoa kepada Allah. Yang mana tadi yang mengando, ya Allah, belumlah aku datang pesta dan berkat Asyura ni, entah besok adalah bang nak meminang aku ya Allah. Entah malas dia udah sendi loti litak dia. Anak mencari Roma dia. Hah? Oh gitu. Oh, iya. Iya. Dan semua kita ni udah banyak jamaah yang berkombu. Ustaz, ini mesti peceklik ini Ustaz. Apa peceklik? Gawat lah ni. Kalau cerita susah dari dulu udah susah. Jadi kalau kita tuh mengalami kesulitan, tempat yang bisa kita berharap tuh cuman Allah. Karena yang merasun sulit ni bukan bab garis bawah aja, atas pun gitu kok, sama. Yang ini biasa dia menimo 100, datang cuman 70, kan kurang. Yang bawah gitu kok. Yang biasa dia menimo 5, datangnya cuman 2, kan kurang. Sama. Jadi karena kita tahu semua sulit, yang perlu kita nak mengadu sama Al-Ghani. Ghani itu Allah yang Maha Kaya. Ya. Makanya Asmaul Husna tu kalau zikirkan entah dibuat dia 100 kah, 1000 kah, boleh-boleh aja. Meminta keberkahan sama Allah agar apa yang kita hajatkan sampai. Udah itu lagi dikatakan di sini, litakfiri zunubihim, untuk mengampunkan dosa mereka. Jadi yang disebut tadi, yang kelebihan umat Muhammad, pertama bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Ini masalah bulan nih. Udah itu malam tuh Lailatul Qadar, hari itu Idul Fitri. Udah itu lagi 10 terakhir. 10 terakhir bulan Ramadan bisa, 10 awal daripada Zulhijjah bisa, 10 awal daripada Muharram bisa. Udah itu hari Arafah. Udah itu lagi hari kurban, ya, hari Jumaat, sama terakhir adalah hari Asyura. Jadi hari-hari yang disebut ini tadi adalah hari-hari yang Allah mustajabkan doa. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita ni tadi sebagaimana kata Bu Ijo ternoda, maka yang saya sebut ni tadi adalah untuk menghapus noda tadi. Kita ni semua silap salah. Contoh gini, saya dalam jalan dari rumah tadi, sambil mengantarkan anak untuk mendaftar sekolah, tiba-tiba terpandanglah saya perempuan cantik. Ya kan? Datang hati saya, setan bercakap, kamu cantik, oh, kata dia. Umpama begitulah, umpama. Tadi tak sempat pula. Tadi membalap saya. Ditelepon buat Bu Unip. Tengok Ustaz, kata dia. Sorot dia. Mak bajak dia dah ada. Ini membalap dia. Tengok situ. Nak masuk. Sini aja Ustaz. Disambut buat bapak tu. Disambut pikir saya nak makan. Dia salam mau. Salam dia. Dah buat salam-salaman. Udahlah pikir ada. Serupa saya ada mengaji. Mana awak anak singgah orang tak diundang. Begitu. Dah. Iya. Lupa saya. Banyak ingatan. Tak apa diingat ya. Dah. Watathiri khotoyahum, dan membersihkan kesalahan-kesalahan mereka. Wa an Hisam ibni Urwah, dan daripada Hisam bin Urwah, an abihi an Aisyata, dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Adalah hari Asyura itu adalah hari puasanya orang Quraisy pada saat jahiliyah. Wa kana yasumuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah,
Ada Nabi Muhammad SAW puasa di Makkah. Falamma qadamal Madinata, manakala dia masuk ke negeri Madinah, faradha siyama syahri Ramadan. Dia mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Jadi wajib Nabi pada dasarnya itu ketika di Makkah adalah Asyura. Sampai Madinah yang jadi wajib adalah Ramadan. Begitu. Jadi umat Muhammad ni umat puasa. Jadi bukan wajib ya. Awal puasa itu yang sampai sama Nabi adalah puasa Asyura. Lalu di bulan Ramadan sampai di Madinah menjadi puasa wajib bulan Ramadannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu umirtu bisaumi yauma Asyura." Sesungguhnya adalah aku diperintahkan dengan puasa hari Asyura. Paman sya'a sama wa man sya'a taraka. Siapa hendak puasa, siapa hendak tinggalkan. Kalau Nabi katanya sini wajib. Karena puasa Asyura adalah puasa perjuangan para nabi. Nabi waktu Asyura itu Nabi Nuh selamat ketika udah selesai banjir, kapalnya mendarat di bukit Judi namanya. Udah itu lagi Nabi Adam, Allah Ta'ala timo taubat Nabi Adam pada hari Asyura. Udah itu lagi Nabi Yunus keluar daripada perut ikan, non paus yang paling tagap pada saat itu, hari Asyura. Nabi Ibrahim selamat daripada apinya Raja Namrud dibakar, yang jarak lempar tu jauh, bukan dekat lagi, dilontar begitu, selamat dan api menjadi dingin pada hari Asyura. Nabi Isa naik ke langit, karena Nabi yang masih hidup sampai sekarang dua di langit adalah Nabi Idris dan Nabi Isa, dua di bumi Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Itu Nabi Isa masih hidup di langit, dia Allah Ta'ala selamatkan pada hari Asyura. Hendak dikojar, hendak disalib. Jadi murid Allah menunjuk, nama murid itu Yudas Iskariot. Yudas kata, ini guru aku ada dalam. Masuk kau bawa. Masuk dia. Ketika tengok udah tak ada. Akhirnya dia keluar. Ketika dia keluar, orang tu tengok adalah Nabi Isa. Tapi upo Yudas. Yudas Allah rubah menjadi upo Nabi Isa. Jadi yang dipalang salib, yang sekarang tu, itu adalah sebetulnya Yudas. Yudas Iskariot. Ya, jadi Nabi Isa itu punya 12 orang murid. Murid satu pembangkang, namanya Yudas. Murid Nabi Musa itu ada namanya Matius, Mata, Lukas, Yohanes, ya, Markus. Nama-nama Injil tuh. Ya. Ada seperti itu. Jadi murid-murid Nabi Isa itu yang beriman cuman 12 yang setia sama dia. Itu Hawariyun, penolong Nabi Isa. Murid Nabi Muhammad 124.000 orang. Murid Nabi Isa 12 orang. Ya. Murid Nabi Muhammad siapa sahabat? Sahabat itu murid Nabi. Nama murid Nabi yang cuman diketahui di bawah 10.000. Yang selebihnya tidak diketahui. Tidak cukup data. Makanya di Barus ada katanya kuburan orang Islam. Di Barus. Jadi katanya itu di zaman Nabi, zaman sahabat. Ada yang mengatakan itu boleh jadi. Saya ada cerita sama satu guru di Dalwah, ada pesantren di Jawa sana. Dia kata itu sejaman dengan para sahabat itu. Karena dulu kalau anda menyeberang laut, itu anda ke Timur Tengah 1 tahun. 1 tahun baru sampai. Ini sekarang berangkat, tahun muka baru sampai. Karena yang diambil topi-topi. Kalau tengah tu mau tenggelam bubuk, namanya lautan lopas. Ya. Kalau sekarang ni copat. Itulah makanya ada wacana Aceh tapi entah jadi entah tidak. Hendak berangkat lewat naik kapal. Kapal laut. Karena lamanya dan banyaknya jamaah dari negeri dia tu yang daftar tunggu hendak berangkat ke Tanah Suci itu lama. Macam contoh. Kita ni sebetulnya adalah Sumatera Timur. Kita ni bukan Sumatera Utara. Kalau ditanya dulu sejarah-sejarah atu-atu yang ahli sejarah, kita ni Sumatera Timur. Maka Sumatera Timur ini dulu ada negara namanya, negara Sumatera Timur. Makanya di Sumatera Utara ini 2 BK.
BK dan BB. BK dan BB. Kalau negara lain kan satu. BL, BA, BM. Cuma satu, kalau kita dua. Jadi karena dulu sempat terjadi pergolakan daripada keturunan-keturunan raja itu dibunuh, termasuk Amir Hamzah dibunuh ya, daripada bangsa-bangsa Melayu. Tahun 1947 kan diterbitkan negara yang namanya Negara Sumatera Timur. Tahun 19 berapa gitu, 1950 apa 49, cuma 3 tahun yang negara Sumatera Timur tadi melebur ke dalam Indonesia. Melebur. Kita dulu ada negara sendiri. Cuman macam contoh, bahasa yang paling mudah diterima di seluruh Indonesia itu cuman bahasa Melayu. Maka kalau dalam bercakap tuh bahasa Indonesia itu sebetulnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Saya bukan Anda meninggi-ninggikan Melayu, tidak. Memang kenyataannya saya kan bermarga, tapi mak saya Melayu. Nenek saya campur darah Aceh, atuk saya Batak, uang rumah saya orang jauh. Jadi rumah itu campur gadu-gadu. Jadi bahasa-bahasa kitab pun Arab Jawi, Arab Melayu itu bahasa Melayu. Dulu yang ada hubungan dengan Timur Tengah itu ya Melayu itu kawan kato, Melayu itu Islam. Jadi kalau ada orang Melayu tak Islam, sebetulnya secara dasar udah tanggal kemelayuan dia. Karena asal uang tu adat Melayu, Melayu itu sebetulnya kalau di pesisir pantai semua itu Melayu. Karena dia ada hubungan dulu kalau masalah teritorial berdagang apa semua Melayu. Sampai ke Madagaskar apa dan sebagainya, sampai ke Hawaii pun disebut Melayu. Karena menjadi suatu sistem. Wah, gitu seperti itu. Dah. Balik kita cerita kitab. Jadi Nabi katakan siapa hendak puasa di hari Asyura itu silakan, siapa meninggalkan silakan, tidak wajib. Yang wajib itu adalah Ramadan. Warawa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan penyusun kitab ini meriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah taala meridainya. Berkata dia, yauma asyura yaumut tasi', hari Asyura itu hari 10, hari 9. Tetap balik dia. Harusnya hari Asyura itu hari 10. Kata Aisyah, hari Asyura itu Tasu'a, itu hari Asyura. Kalau menurut Aisyah di kitab Tanbihul Ghafil ini, hari Asyura itu hari Minggu besok tu. Wa qala ba'duhum, bercakap lagi sebagian ulama, yaumal hadi asyara, hari 11. Wa aktsaru ma'ala annahu yaumul asir. Kebanyakan mengatakan 10 tu wallahu alam. Jadi itulah kenapa dianjurkan puasa 9, 10 dan 11. Tiga-tiga ini meragukan. Artinya ada yang berpendapat hari Asyura itu hari 10, ada yang mengatakan hari Asyura itu hari 9, ada yang mengatakan hari Asyura itu hari 11. Maka puasa oleh 3 hari itu dianjurkan. Dari Minggu, Senin dan Selasa. Begitu. Apa wajib beramal pada hari itu? Ibarat membantu keluarga pada hari Asyura, maka fadilatnya Allah permudah urusan dia setahun. Setahun. Ibarat tahun itu dia hendak membangun rumah. Fadilat dia ibaratnya membantu keluarga. Ya Allah, kalau ada keberkahan daripada amalan aku pada hari Asyura ni, mudahkanlah rumah aku dibangun tahun ni. Begitu. Jadi siapa ada hajat dengan keberkahan hari Asyura, Allah Ta'ala kabulkan. Sekian sampai di situ. Kalau ada nak tanya dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa nak tanya? Tanya. Damani saya, Simalungun. Simalungun. Lagi. Saya kan khawatir kan terahim. Saya datang lambat. Ini udah setengah 4.
Biasa kalau kita bertanya nih, ketika uang azan masih belum tersudahan. Itu yang saya khawatirkan. Tanyalah. Jadi padilat hendak menyapu anak yatim tu besok, kalau ada joki, ya namanya kan beramal tu harus bermodal logo. Umat Muhammad ni umat disuruh bermodal, makanya itulah kenapa pagi kita bangkit. Tak ada umat lain yang disuruh berpagi-pagi bangkit kecuali umat Muhammad. Subuh supaya umat ini jadi kaya. Kalau dia cepat bangkit, cepat dia menyampai dunia. Setelah dia buat ibadah, memulai barakah. Tapi lucu satu, ada tetangga jamaah nama bapak tu nama Patli Wang Siajam. Jadi dia mengajar di Pahang. Mengajar atau bertugas mungkin TU apa lain sebagainya. Tetangga dia di Siajam tu Kristen. Tapi ustaz bangkit waktu jam 3 pagi, tahu ke mi? Tiap hari jam 3 pagi. Apa kerjanya? Mencuci motor, siap-siap anak ni tadi hendak belajar, hendak berangkat sekolah. Jadi orang tu mencari waktu tu jam 3 pagi. Karena dia tahu makin cepat rumah tu dibersihkan. Namanya kan ini kan pegawai apa semua. Bijak orang tu mengatur waktu. Kadang kita ni umat Islam yang Allah Ta'ala udah buat aturan waktu, kita yang kurang mengamalkan. Kadang masih subuh berkoruh. Uang tu jam 3. Apa tak tercapai dunia sama uang tu? Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Uang yang jualan di pajak tu, kadang kalau yang macam inang-inang tu bukan daerah sini dia. Ada yang dari Pagurawan, ada yang dari Indrapura, ada yang dari Limpul, ada yang dari Siantar. Enggak kemari dia jualan. Kisaran. Jadi kita berpikir, bukan uang kita ada go. Tapi uang luar ada go. Jadi macam mana? Maksudnya tentang mencapai dunia tadi. Kita mencapai dunia. Ada yang lain? Tanyalah. Nampak Bu hijau ni. Nanti masuk YouTube. Warna baju hijau sini. Tanya. Bagi 1/8 warisan. Kalau dia masih ada pasangan, bagi 2 dulu. Tak ada, udah meninggal. Bagi 8 lah. Kalau 80 berarti 1/8 10 juta. Artinya kue bolu ada 1. Dipotong 8. 5 juta. 50 juta bagi dia 8, bagi 2 dulu dia 80. 80 10 juta. Iya, 1/8 10 juta. Jantan 2 bagi. Berarti 20 juta. Betino 1 bagi. Tadi kan udah saya tanya, tadi ada pasangan tidak atau? Bagi 2 lah kalau ada pasangan. Maksud saya tadi tak ada pasangan, yang meninggal udah habis. Berarti tak ada bagi-bagi goto-gono gini. Ada. Ada seorang meninggalkan bini dan anak. Bininya masih dapat sepau daripada goto-gono gini. Kalau goto total tadi adalah 80 juta, berarti 40 untuk bininya. 40 itu masih dapat ogo lagi. Dapat 1/8 karena ada anak. Dan 40 juta itu masih dapat lagi dia. Jadi sebetulnya kalau ada bini tak nak berbagi, itu sebetulnya kalau menurut hukum kebodohan dia. Hati dia masih tertaut dengan dosa belum berbagi waris, dapat dia banyak, tidak sikit dah. Uang dia dibagi 2 dulu.
Kalau dia ada katon 200, 100 sudah cudat untuk dia. Dalam 100 tu masih dapat lagi 1/8. Tunggu dulu, dibagi dulu. Ada tidak lagi omak daripada yang meninggal nih? Ada tidak ayah lagi? Kalau ada kang 1/6, 2 gang dia 1/6 berarti 2/6 ditambah dengan 1/8. Itu ada matematikanya. Perjumpuan KPK antara 68 ini di mana jumpo? Itulah namanya asal masalah. Berapa pembagi 24? Kan 6, 2 bolas, 2 bolas, 8 bolas. Baru 24. Sedangkan 8 ini kan kalau KPK 8, 6 bolas. Udah itu lagi 8, 6 bolas, 24. Berarti 24. Berarti untuk menguasai balik jadi 24. Goto itu disahamkan 24, bukan lagi 1/8. Karena nak membagi dengan 1/6 nih. Jadi ada matematika. Itulah guna belajar matematika dalam peka waris nih. Bukan langsung 1/6, bukan gitu. Kalau ada yang 1/6, ada 1/8, macam mana nak percaya? Yang mana 1/6 ini kan 1 goto dibagi 6. Yang 1/8 ini 1 goto dibagi 8. Jadi yang ini nih tadi jumpa 1/6 dengan 1/8. Contoh lagi, kalau tak ada lah anak laki-laki yang menjadikan dia menjadi asabah habis semua, berarti betina dapat 2/3 kalau dia 2 orang lebih. Berarti itu kan pembagian ibarat begini. Ada seorang laki-laki meninggalkan bini, meninggalkan 2 anak perempuan, meninggalkan omak. Ya. Jadi si bini mendapat 1/8 karena ada anak. Anak perempuan mendapatkan 2/3 karena lebih daripada 1. Ya. Dan si omak mendapat 1/6. Cari kali tadi berapa? 1/8 ditambah 2/3 ditambah dengan 1/6. Berapa jumpa nih? Kang dicari KPK, barulah dapat asal masalah. Ini jadi saham. 3 lipat naik sekali jadi 6. Naik lagi tambah 9. Naik lagi jadi 12. Begitulah tuh. Kang jumpa di 24 ugo tuh. Berarti semua dibagi 24. Habis itu Kang dikalikan dengan yang istilah dalam matematika ada penyebut dan pembilang. Dikalian lagi. Maka kenapa yang mendengar begini nih tak ada tangkap kecuali uang-uang ada dasar matematika. Itulah memanggil ustadz yang membagi. Udah kami seorang lah ustadz yang tahu kami hasil. Kang di kalkulator lagi tuh. Ya. Kang kalkulator sekarang ini memang udah ada aplikasi pembagi waris. Tapi kalau uang yang membagi ini tak ngerti juga, nanti bisa salah. Tak apa, tak kokoh, betul tidak, tak sehe tidak. Nanti ada yang salah. Kan gitu. Udah itu lagi pembagiannya nih macam contoh. Saya lebih luas lagi berkombu di dalam majelis ini ketimbang kalau di Facebook atau di YouTube atau di WA. Karena kalau pas live bisalah saya langsung jawab. Kalau saya udah tak live, siapa nak mengetik lagi? Kalau live tadi bisa saya langsung jawab. Pas dia bertanya langsung saya jawab. Kalau tak live kan mengetik lagi. Macam tadi. Pas saya mengisi apel pagi di sekolah pesantren Al-Mukhlisin di Laburuku tuh yang masih murid sedikit, tempat jantan. Jadi ada orang bertanya. Saya tengok profil dia kata Malaysia. Saya hendak mengajar ngaji gitu dia. Saya enggak paham maksud dia mengajar ngaji di pesantren. Di pesantren mana pula mengajar ngaji kalau sekarang apa skill dia? S1 kah dia? Apakah di Mesir kah dia? Dia tak ada. Maka saya katakan anjuran datang aja ke pesantren, jumpai Buya Sipolan, Buya Eka. Kalau memang apa nanti kan diwawancaranya. Kalau dia menanya di sini, gimana saya nak menjelaskan sekolah bukan punya saya? Kan begitu. Skill dia macam mana dan sebagainya. Kadang-kala orang begitu, macam ada yang bertanya kadang, maaf, saya ada jumpa. Sampai sekarang, Ojinia Siaseng tuh, Ojinia Aseng, ya. Itu kalau nelpon saya, dia pasti nyebut nama dia lengkap. Padahal nomor dia udah saya simpan. Assalamualaikum Ustadz, saya Haja Masnia. Terang bulan. Padahal nama dia udah ada situ.
Apa maksud dia? Supaya entah mana tahu HP saya ini tak hapus nomor. Tak bertanda tanya saya. Sekarang ni kan udah kurang adab uang bertanya entah siapa dia, entah siapa awak. Pokoknya tiba-tiba tanya hukum. Tadi ada nanya masalah pelakor. Dia bertanya gini, Ustaz, jadi adalah seorang laki-laki, berceweklah dia.